Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan NIM 20021125539, jurusan akuntansi, kelas literasi digital C. Kali ini, terima kasih kepada Bapak Auno Raffi, SE, MAK, AKCA, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi presentasi saya mengenai mencari informasi secara online. Adapun agenda presentasi saya, yang pertama resume video pembelajaran, yang kedua cara mempercayai informasi dari internet, yang ketiga search engine, yang keempat plagiarisme. Baiklah, yang pertama mengenai resume video pembelajaran. Ada beberapa ringkasan yang saya dapat pahami dari video pembelajaran yang telah disediakan. Yang pertama, mesin pencari sangat berguna, tetapi mereka biasanya menampilkan tautan ke situs web lain. Jadi, Anda perlu mengevaluasi secara kritis situs-situs tersebut untuk mengetahui apakah informasinya dapat diandalkan. Yang kedua, institusi akademis Anda mungkin memberi Anda daftar sumber terpercaya yang diharapkan dapat melakukan penelitian tambahan untuk mendapatkan informasi tambahan. Jadi, Anda perlu mengevaluasi secara kritis apa yang Anda temukan secara online. Yang ketiga, cara memastikan Anda menemukan dan menggunakan informasi online dengan benar, yaitu Anda perlu membuat daftar sumber terpercaya yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Yang keempat, aspek penting lainnya dari penelitian online adalah menghindari plagiarisme online. Plagiarisme berarti mengambil pekerjaan orang lain dan mengklaimnya sebagai milik Anda. Ini adalah masalah serius dalam studi akademis yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Tidak masalah melihat karya orang lain dan menggunakannya sebagai sumber, tetapi Anda harus mengutip referensi Anda. Materi yang kedua yaitu mengenai cara mempercayai informasi dari internet. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyaring informasi dan mempercayai informasi dari internet. Yaitu, yang pertama, berhati-hati dengan pernyataan yang bombastis. Banyak informasi yang biasanya menggunakan pernyataan atau klaim yang bombastis yang belum tentu benar untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat percaya kalau pernyataan tersebut benar. Sementara sains selalu berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah. Misalnya, dalam kasus Hadi Pranoto, ia mengklaim kalau cairan antibodi COVID-19 temuannya dapat menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus corona hanya dalam 2 atau 3 hari. Tentu saja klaim ini sangat berlebihan, karena faktanya perawatan pasien yang terinfeksi virus corona membutuhkan waktu 2-3 minggu. Itu pun bergantung pada kondisi pasien tersebut kritis atau tidak. Yang selanjutnya, kedua, mencermati maksud dan tujuannya. Langkah kedua yang dapat kami lakukan adalah mencermati maksud dan tujuan dari informasi yang kami terima. Bila informasi tersebut memang berdasarkan sains, maka informasi tersebut akan berfokus untuk membantu manusia mengembangkan obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Sementara berita tidak benar biasanya lebih berfokus pada penjualan obat atau objek yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit sekaligus. Misalnya, terapi magnetik dan terapi kristal atau bebatuan. Biasanya berfokus pada penjualan produk, aksesoris seperti cincin, gelang atau kalung kesehatan yang bernilai jutaan. Yang ketiga, melihat bagaimana informasi tersebut menghadapi tantangan. Para pembuat berita hoax tidak menyukai informasi-informasi yang bertentangan dengan klaim-klaim mereka karena dapat meruntuhkan klaim-klaim mereka tersebut. Sementara, sains justru akan suka pada tantangan dan akan menghadapi tantangan tersebut. Bahkan dalam setiap penelitian, sebelum penelitian tersebut dilakukan, para peneliti sudah mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat mematahkan ide penelitiannya, sehingga hasil penelitian mereka nanti hasilnya sudah ketat validitasnya. Yang keempat, apakah informasi tersebut terbuka pada kemungkinan untuk salah?
Kamu juga dapat mempertanyakan apakah informasi yang kamu dapat terbuka pada kemungkinan untuk salah atau falsibilitas. Hal ini penting untuk dipertanyakan karena hasil penelitian sains selalu terbuka akan kemungkinan hasil penelitian tersebut salah. Jadi, seandainya di kemudian hari ada penelitian baru mengenai penelitian yang sudah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan hasil penelitian sebelumnya ada kesalahan, maka penelitian terbaru tersebut akan menggantikan ide penelitian sebelumnya yang terbukti salah. Yang terakhir, kelima, mengecek penelitian yang terkait dengan suatu informasi. Ini langkah yang paling penting untuk kamu lakukan saat kamu menerima informasi yang berkaitan dengan metode medis tertentu. Kamu harus mengecek penelitian yang berkaitan dengan metode medis tersebut, bukan hanya mengeceknya dari berita-berita yang beredar di internet saja. Karena apabila suatu metode medis sudah dijurnalkan, metode tersebut sudah diuji secara akademis. Agenda selanjutnya itu mengenai search engine. Search engine adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Adapun fungsi search engine adalah menyediakan informasi yang didasarkan pada kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini sesuai dengan cara kerja search engine, yaitu mendaftar, mengindeks, mendata, atau biasa dikenal dengan crawling situs yang ada di internet. Contoh-contoh search engine yang ada, pertama Google, Bing, DuckDuckGo, Search Encrypt, Qwant, Yahoo Search, Wolfram Alpha, Startpage, Yandex, Dogpile, Nibiru, Internet Archive, Wiki.com, CC Search, Baidu, Sledger, Twitter, Swissquote, Ecosia, BirdReader, Axe.com, Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain. Adapun macam-macam search engine terdiri dari 4. Yang pertama, crawler. Crawl merupakan jenis mesin pencari, semacam yang menggunakan spider, crawler, atau bot untuk membaca setiap halaman dalam web. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan kata kunci dan menaruh informasi mengenai halaman ke dalam direktori. Informasi yang dianggap paling relevan akan ditampilkan di urutan teratas. Beberapa contoh mesin yang berbasis crawler adalah Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, dan DuckDuckGo. Yang kedua, directories. Mesin pencari satu ini bekerja berbasis tenaga manusia. Semua konten yang terindeks ke dalam mesin pencari harus melewati serangkaian proses dan review dari editor. Dengan cara seperti ini, mesin pencari berbasis directory bisa menjamin konten yang terindeks relevan dan berkualitas. Macam-macam search engine yang ketiga, ada hybrid, yaitu gabungan antara crawler dan directories. Seperti namanya, mesin pencari ini menggunakan dan menggabungkan tenaga bot dengan manusia. Keduanya bekerja sama untuk memeriksa halaman web serta memasukkannya ke dalam daftar hasil pencarian. Yang keempat, Meta. Meta merupakan mesin pencarian yang bekerja dengan mengumpulkan hasil pencarian di beberapa mesin pencari sekaligus. Dengan cara ini, Anda mengetahui variasi jawaban antara satu mesin pencari dengan lainnya. Salah satu contoh mesin pencari berbasis Meta adalah Dogpile. Kemudian ada Google Scholar dan ResearchGate. Perbandingannya yaitu Google Scholar adalah mesin telusur web yang dapat diakses secara bebas yang mengindeks teks lengkap atau metadata literatur ilmiah di berbagai format dan disiplin ilmu penerbitan. Dirilis dalam versi beta pada November 2004, indeks Google Scholar mencakup sebagian besar jurnal dan buku akademis online yang ditinjau sejawat, makalah konferensi, tesis dan disertasi, pracetak, abstrak, laporan teknis, dan literatur ilmiah lainnya, termasuk pendapat, pengadilan, dan paten. Google Scholar telah dikritik karena tidak memeriksa jurnal dan memasukkan jurnal predator ke dalam indeksnya. Namun tingkat kepercayaan informasi dari Google Scholar sudah cukup
terpercaya karena sekarang engine ini telah memilah antara artikel akademis dan artikel non-akademis yang sumbernya dapat dipercaya. Perbandingan yang kedua itu dari ResearchGate, adalah situs jejaring sosial komersial Eropa untuk ilmuwan dan peneliti untuk berbagi makalah, mengajukan dan menjawab pertanyaan, dan menemukan kolaborator. Situs tersebut telah dikritik karena mengirimkan undangan email yang tidak diminta kepada rekan penulis artikel yang terdaftar di situs, yang ditulis agar tampak seolah-olah pesan email dikirim oleh rekan penulis artikel lainnya, dan untuk secara otomatis membuat profil yang jelas bagi non-pengguna yang terkadang merasa disalahpahami oleh mereka. Sebuah penelitian menemukan bahwa lebih dari setengah dari makalah yang diunggah tampaknya melanggar hak cipta karena penulis mengunggah versi penerbit. Bagian yang selanjutnya itu mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, bahkan hingga ancaman pidana penjara. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai mencari informasi secara online. Bila ada kata yang salah ataupun yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.